Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Bianisna Asfalasvia, biasa dipanggil Bian. Hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang front matters dan back matters dalam dua video ya. Untuk yang video pertama ini yaitu tentang front matters. Front matters ini biasanya berisi kayak daftar isi, terus daftar gambar, daftar tabel, daftar equation, dalam suatu tulisan ilmiah nih. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sedikit, sharing-sharing sedikit tentang aplikasi yang dipakai buat bikin front matters itu secara otomatis gitu. Yang aku jelasin di sini tentang Microsoft Word dan juga Google Dokumen. Sama ada satu lagi LaTeX yang mungkin nanti akan dijelasin apanya ya, sedikit saja gitu, sekilas aja gitu. Oke, kita bakal mulai yang pertama buat Microsoft Word dulu. Saya coba contohnya ini. Nah, misalkan kita sudah punya tulisan ilmiah nih, skripsi atau tesis gitu ya, kan ada bab 1, kemudian di bab 1 itu ada isinya latar belakang, kemudian ada paragraf-paragraf kan, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan lain-lain sampai kesimpulan terakhir. Ini sebagai contoh saja bab 1 dan bab 2. Nah, pada prinsipnya teman-teman, pembuatan daftar isi secara otomatis, nggak daftar isi aja nih, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar persamaan, itu prinsipnya sama. Yang penting kita nulisnya sudah sesuai format dulu, sudah sesuai susunan dulu, sudah sesuai tingkatannya gitu. Misalkan bab 1 ini sebagai bab, berarti ini sebagai subbab, kemudian kalau di dalamnya lagi ada lagi, berarti itu sebagai sub-subbab gitu. Dan seterusnya, itu sudah sesuai kayak gitu, barulah nanti kita bisa masukkan secara otomatis daftar isinya. Oke, contohnya di sini misalkan nih bab 1. Nah, bab 1 ini saya pakai di sini sebagai heading 1 ya, teman-teman. Heading 1, kemudian latar belakang ini heading 2, kemudian paragraf, kemudian rumusan masalah ini juga heading 2, tujuan penelitian heading 2. Oke, manfaat penelitian juga belum saya heading. Ini heading 2 ya. Coba kita praktekkan, ini heading 2. Biasanya berubah kayak gini teman-teman, dan ini bisa kita sesuaikan lagi kok. Fontnya sesuai yang kita mau. Misalkan TNR 12, kemudian saya bold juga. Oke, warna hitam, ya biar sama ya. Kemudian yang bab 2 ini sebagai berarti heading 1, kemudian material ini heading 2 gitu. Dan seterusnya sampai ke bagian kesimpulan. Bahkan sampai ke bagian daftar pustaka ya teman-teman. Nah, terus kalau kita mau buat daftar isinya gimana nih? Kita tinggal tulis aja di sini daftar isi. Misal halaman ini kita mau pakai buat daftar isi gitu kan ya. Nah, ini kita enter sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Kemudian dipisahkan halamannya juga bisa. Nah, di halaman daftar isi ini kalian tinggal kayak gini nih. Klik tab reference, kemudian table of content, dan kalian bisa pilih. Atau custom juga bisa gitu. Misalkan ini ya, nah, cering langsung muncul dalam sekali, dalam sekali ketikan, dalam sekali klik aja udah muncul. Terus kalau misalkan teman-teman nih dalam perjalanan menulis ada perubahan gitu kan, perubahan halaman, tambahan materi atau apa, itu teman-teman tinggal klik aja update table di sini. Jadi nggak perlu hapus, bikin lagi, nggak usah tinggal di update table. Ini update-nya juga bisa ada dua pilihan, update entire table atau update page number only. Jadi kalau cuma berubah halamannya aja, kalian klik yang pertama. Kalau berubah sama apanya ininya, subbab-subbabnya gitu, berarti kalian entire table gitu. Terus kalau misalkan yang gambar itu sebenarnya sama aja intinya. Tinggal gambarnya tuh diberi keterangan teman-teman. Jadi misalkan ini gambar nih ya, satu. Kita klik kanan, kursor klik kanan, insert caption. Di sini, nah ini teman-teman bisa pilih. Ini mau equation, figur, atau table. Jadi bisa untuk persamaan, bisa untuk tabel, bisa juga untuk gambar gitu. Cara membuatnya sama ya, nanti hanya mungkin lokasinya berbeda. Kalau misalkan tabel gitu di atas, equation di mana, gambar di mana gitu. Misalkan kita ini tulis figur 1 kita namakan background misal. Nah, ini kan sudah terikat nih sama gambar ini. Nah, kalian ini bisa diatur, fontnya bisa diatur. Kalian misalkan mau tetap NR 12, nggak usah miring misalkan ya. Nggak usah miring gitu, terus posisinya di tengah-tengah itu bisa.
Bisa banget teman-teman. Nah, di situ masih abu-abu lagi. Nah, di situ kalian bisa bikin daftar gambar di sini. Misalkan, kita pisahkan halamannya dulu, terus kita bikin di sini daftar gambar. Daftar gambar, misal. Ya, di daftar gambar ini kalian tinggal coba lihat lagi yang di sini nih. Insert caption tadi kan itu kalau misalkan kita mau ngasih keterangan di bawah gambar kan. Nah, kalau misalkan kita mau bikin daftar gambarnya itu berarti insert table of figure gitu. Klik aja di sini, terus di oke. Dah, langsung muncul. Oh, gambar satu itu yang namanya background itu ada di halaman ketiga gitu, teman-teman. Itu ya, teman-teman, cara pakai pengaturan front matters di Microsoft Word. Kemudian kita beralih ke Google Dokumen. Nah, misalkan nih ada satu dokumen laporan nih. Kita mau buat daftar isinya nih. Kita mau buat daftar isinya, kalau di Google Dokumen kita lihat di kanan ini nih. Kita bisa lihat urutannya di sini nih. Nah, ini tuh udah sesuai belum sama yang kita inginkan. Misalkan bab 1. Nah, bab 1 tuh isinya apa aja sih gitu. Udah sesuai apa belum sama yang kita inginkan nih. Kalau udah sesuai, bab 2-nya juga udah sesuai setara dengan bab 1, baru kita bikin daftar isinya. Nah, ini misalkan tadi sampai rumusan masalah ya. Kalian lihatnya di sini, penyesuaiannya tuh di sini. Kalau tadi kan heading 1, heading 2 gitu ya. Kalau misalkan di Google Dokumen itu, misalkan bab 1 pendahuluan, itu kalian lihat di bagian sini. Ini sebagai apa? Sebagai judul 1 misalkan. Nah, udah klik aja judul 1 gitu. Latar belakang sebagai judul 2, berarti jadi judul 2. Identifikasi masalah, juga seperti itu. Batasan masalah, rumusan masalah. Tujuan nih, belum nih. Tujuan kita jadikan judul 2 ya, biar sama kayak atasnya. Nah, tinggal klik aja. Kemudian manfaat juga. Kalau kalian nggak mau berubah formatnya lagi, kalian kliknya yang bawah ini, yang perbarui tajuk 2 untuk dicocokkan. Kalau dalam bahasa Inggris ya, sesuaikan sendiri ya. Kayak gitu. Terus, bab 2 nih. Isinya bab 2, misalkan kita jadikan sama ya judul 2 berarti. Kayak gitu teman-teman. Karena ini sebagai contoh, jadi nggak perlu sampai selesai. Kita langsung saja masuk ke daftar isinya. Nah, cara membuat daftar isinya, kita kalau di Google Dokumen itu insert atau sisipkan lah ya. Terus yang paling bawah sendiri, di scroll paling bawah sendiri, daftar isi atau table of content. Itu kita bisa pilih mau yang teks biasa tanpa titik-titik, kemudian yang dengan titik-titik nomor halamannya, kemudian yang dengan link. Jadi nge-link langsung ketika klik langsung ke halaman itu gitu. Coba aja kita yang kedua ini klik. Nah, langsung jadi kayak gini teman-teman. Oke, ini masih belum ada yang belum benar ya. Bab 2-nya masih belum benar. Kita coba betulkan. Bab 2-nya jadi judul 1. Oke. Ini ya, teman-teman, berarti biar sama yang bab 1. Kita tinggal update aja tabelnya dengan cara klik ini, perbarui daftar isi ini, update. Ya, ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan, posisinya, hierarkinya, susunannya dari dokumen-dokumen kita gitu. Terus kalau misalkan yang gambar sama aja prinsipnya kayak gitu teman-teman. Gambarnya diberi keterangan dulu, diberi caption, kemudian barulah kita buat daftar gambarnya. Kalau untuk yang latex teman-teman, ini sebenarnya lumayan asing juga. Saya belum pernah menggunakan aplikasi latex ini, namun saya melihat dari website Randian Riza membuat daftar isi pada latex ya. Jadi kalau di latex itu ternyata pakainya kayak pemrograman gini teman-teman. Pakai pemrograman gini buat nulisnya nih. Nah, ini misalkan bab 1 pendahuluan itu dijadikan section. Kemudian latar belakang yang isinya dalam pendahuluan itu jadikan subsection dan seterusnya. Paragraf itu berarti isinya dari latar belakang tadi. Kemudian subsection berarti ganti lagi. Berarti dia misalkan latar belakang itu tadi A, berarti ruang lingkup nanti B gitu. Dan seterusnya. Itu yang subsection. Punya yang judulnya sama, itu berarti tingkatannya sama. Hierarkinya sama gitu ya teman-teman. Nanti jadinya kayak gini. Isinya kayak gini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang front matters ini. Nanti kita bakal ketemu lagi untuk yang back matters ya teman-teman. Sekian, kalau ada salah mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.